Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Terima kasih sudah menyempatkan diri di dalam channel Jawa Buana. Tentunya yang selalu memberikan informasi tentang sejarah dan asal-usul kabupaten yang ada di Nusantara. Kali ini Jawa Buana akan membahas sejarah dan asal-usul Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, dan Kabupaten Bekasi. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Oke, untuk melihat sejarah dan asal-usul Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, mari kita saksikan video berikut ini. Asal-usul nama dan sejarah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Wilayah Bogor berdiri pada zaman Kerajaan Pajajaran. Bogor berdiri pada tanggal 3 Juni tahun 1483. Pendirinya adalah Kanjeng Sinuwun Sri Baduga Maharaja, Raja Agung yang berkuasa di Kerajaan Pajajaran. Sri Baduga Maharaja seorang pemimpin yang bijak, bestari, merakyat, suka menolong, disiplin, pekerja keras, cerdas, berwawasan luas, berilmu tinggi, dan sakti mandraguna. Saat itu Sri Raja berhubungan akrab dengan Kerajaan Mojopahit, Singasari, Daha, Kerajaan Jenggala, dan Kerajaan Kahuripan. Setiap bulan Suro, Sri Baduga Maharaja melakukan tapa broto di Gunung Salak beserta dengan aparat kerajaan Pajajaran. Beliau bersemedi untuk mendapatkan daya kesaktian para dewa kahyangan berdagangan untuk memberi anugerah agung kepada Raja Pajajaran. Sri Baduga Maharaja mendapat pusaka keris dengan nama Kiai Puda Arum. Pusaka ini menjadi andalan bagi Kerajaan Pajajaran demi keselamatan negeri. Pusaka keris Kiai Puda Arum dikirap dengan kereta kencono. Pusaka sangat bertuah tinggi. Asal usul Bogor begitu luhur misuwur. Kata Bogor berarti bolongan yang ditegor. Sri Baduga Maharaja membuat bolongan dari tanah yang ditegor. Hasilnya berupa aliran sungai yang mengalir teratur sebagai sarana transportasi, irigasi, dan rekreasi. Memasuki tahun 1483, Sri Baduga Maharaja melakukan perjalanan sepanjang Kali Ciliwung. Beliau naik perahu yang berbentuk naga basuki. Perahu ini menjadi lambang kemakmuran dan keselamatan warga kerajaan. Turut serta dalam perjalanan Sri Baduga Maharaja ini warga dari Babagan, warga dari Madang, Bojonggede, warga Caringin, warga Cairu, Ciampea, warga Ciawi, warga Cibinong, warga Cibungbulang, Cigombong, warga Cigudeg, warga Cijeruk, warga Ciliungsi, warga Ciomas, Cisarua, Cisiung, Cikeuriu, Dramaga, Gunung Putri, dan warga Gunung Sindur. Mereka bertugas untuk menyiapkan perahu, rute, dan perlengkapan perjalanan. Prabu Sri Baduga Maharaja menentukan keberhasilan transportasi Sungai Ciliwung. Partisipasi warga memang mempesona. Warga dari Jasinga, Jonggol, Kemang, Kelapa Nunggal, Liu Wiliang, Liu Wisageng, Mega Mendung mendapat tugas untuk mengurusi konsumsi peserta. Sedangkan dalam bidang keamanan diserahkan pada warga dari daerah
Nanggung, daerah Pamijahan, daerah Parung, Parung Panjang, daerah Ranca Bungur, daerah Rumpin, daerah Sukajaya, dan daerah Sukamakmur, Sukaraja. Sedangkan urusan amung tamu dan protokol diserahkan pada warga dari daerah Tajur Kalang, Taman Sari, Tanjung Sari, Tenjo, dan Tenjolaya, masing-masing aktif dan produktif. Pengembangan sistem transportasi Kali Ciliwung sekaligus dalam rangka peningkatan kualitas rekreasi. Masyarakat perlu diberi sarana transportasi dan rekreasi yang mudah, murah dan megah, mewah, serta indah. Aspirasi masyarakat Bogor dapat ditangkap dengan sempurna oleh Raja Pajajaran. Wajar sekali karena Sri Baduga Maharaja memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, kultural yang diwarisi oleh pendahulunya, bibit kawit yang sadar asal usul kehidupannya. Generasi muda sepatutnya berkaca pada skala masa sebagai sarana untuk memperoleh tuntunan tontonan tatanan keagungan keturunan Prabu Siliwangi. Dalam menata Kabupaten Bogor cukup penting keutamaan berlandaskan kearifan lokal. Kawasan Bogor merupakan ibu kota baru Kerajaan Pajajaran. Sebelumnya ibu kota Kerajaan Pajajaran berada di Priangan, Bandung. Perpindahan ibu kota melalui proses pengkajian yang mendalam, studi komparatif penuh dengan suasana rekreatif. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 1333. Suasana kerajaan dalam keadaan makmur, aman, damai, sejahtera, kokoh jaya, berwibawa. Masyarakatnya hidup ayem, tentrem, bahagia lahir batin. Semua ini berkat jasa, usaha, dan perjuangan Prabu Siliwangi. Raja Pajajaran ini memang agung dan anggun, cocok buat para pemimpin bangsa. Gunung Malabar merupakan tempat sakral bagi keluarga kerajaan Pajajaran. Sesuai dengan namanya, Pajajaran, maka terdapat jati diri yang berjajar-jajar, pusakanya berjajar-jajar, hartanya berjajar-jajar, kesaktiannya berjajar-jajar, prajuritnya berjajar-jajar, pegunungan berjajar-jajar, sahabat berjajar-jajar. Singkat kata, kelebihan negeri Pajajaran serba berjajar-jajar, maka disebutlah negeri Pajajaran. Ucapan selamat atas berdirinya Kerajaan Pajajaran berasal dari Tribuana Tungga Dewi, Raja Mojopahit. Beliau memberi bokor emas kepada Prabu Siliwangi sebagai tanda persahabatan. Kebetulan sekali Raja Putri Mojopahit ini gemar dengan makanan Peuyum. Tiap Mojopahit punya acara pesta, sang raja minta kiriman tape dari Pasundan. Ternyata Peuyum menjadi sarana diplomasi antara kerajaan Pajajaran dengan kerajaan Mojopahit. Pada tahun 1336, utusan dari Singasari, Kahuripan, Jenggolo, Daha, Kadiri, dan Panjala memberi dukungan kepada Raja Prabu Siliwangi. Kerjasama antara keraton Pajajaran dengan Mojopahit semakin erat. Pada tahun 1352, Brigada Prajurit Pajajaran belajar baris berbaris di daerah Trowulan, Mojopahit. Setiap kali istirahat santai, prajurit Pajajaran diberi hidangan rujak cingur. Pada akhir pekan mendapat hidangan lontong balap. Ketika acara pelatihan selesai, prajurit Pajajaran mendapatkan hadiah makanan, yaitu nasi rawon. Begitulah prajurit Pajajaran dilatih oleh Brigada Prajurit Prawira Anom, Jayeng Askro, dan Payutra. Oleh karena itu ada kemiripan antara prajurit Pajajaran dan prajurit Mojopahit.
untuk mempererat tali persaudaraan, Prabu Hayam Wuruk berkunjung ke Pajajaran pada tanggal 5 September tahun 1356. Kali ini kehadiran Prabu Hayam Wuruk memimpin tim perdagangan Mojopahit. Beliau mengantar pengusaha kulit Tanggul Angin. Mereka diharap belajar kepada warga Keraton Pajajaran yang berpengalaman dalam mengelola industri sepatu kulit. Sasasehan perdagangan sepatu kulit dilaksanakan di kawasan Cibaduyut. Kunjungan boleh dikata sukses. Selama kunjungan ini, para seniman Pasundan menghibur pejabat Mojopahit. Seni musik angklung memang mempesona. Prabu Hayam Wuruk secara khusus belajar seni musik angklung. Beliau berjanji akan mengirim seniman Mojopahit yang bermukim di Pandaan untuk belajar seni musik angklung. Misi perdagangan ini cukup berhasil. Warga Tanggul Angin menjadi pengusaha kulit yang sukses gemilang. Prabu Brawijaya pun amat terpesona dengan manajemen wisata gunung. Kerajaan Pajajaran makin dalam budidaya serta pengembangan wisata pegunungan. Daerah Priangan sebagai ibu kota Pajajaran tanpa asri pada tanggal 24 April 1416. Prabu Brawijaya menyempatkan belajar tata kota. Selama ini Pajajaran sudah punya hubungan diplomasi dengan Kerajaan Samudra Pasai, Sriwijaya, Ternate, Tidore. Kerajaan Majapahit melakukan studi banding demi memajukan potensi wisata kota. Kota Priangan cukup memberi pelajaran yang berharga, keluhuran yang selalu lestari. Kabupaten Bogor tertata rapi dengan berbasis ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjadi basis pengembangan kota Bogor. Para pemimpin mendorong agar warganya maju dan sejahtera. Pengalaman lapangan di segala bidang ditingkatkan. Kerajaan Pajajaran mulai berencana untuk mengembangkan ibu kota, yaitu pada tahun 1579. Dari Priangan ini, ibu kota keraton Pajajaran hendak dipindah ke Bogor. Pengkajian, penelitian, dan pembahasan tentang perpindahan ibu kota negara dilaksanakan oleh tim ahli. Mereka meninjau dari segi ekonomi, sosial, budaya, hankam, politik. Wawasan menyeluruh atas perpindahan ibu kota Pajajaran dari Priangan ke Bogor benar-benar dalam proses penelitian yang seksama. Persiapan perpindahan ibu kota kerajaan Pajajaran memakan waktu 3 tahun. Tepat pada tanggal 3 Juni 1482, Kerajaan Pajajaran pindah ke Bogor. Kota Priangan dikembangkan sebagai kota industri, wisata, dan perdagangan. Begitulah strategi yang dilakukan oleh Sri Baduga Maharaja sebagai pemimpin Kerajaan Pajajaran. Gagasan unggul dan bermutu ini berlangsung lestari sepanjang masa. Raden Bondan Kejawan, putra Prabu Brawijaya Raja Majapahit, diundang ke Bogor. Raden Bondan Kejawan ahli garam dari Sampang, Madura. Beliau juga memiliki perusahaan garam di Kalianget, Sumeneb, Madura, dan perusahaan kecap di Grobogan. Kedatangan bangsawan Majapahit ke ibu kota Pajajaran dalam rangka pelatihan ekonomi kerakyatan. Pemuda-pemudi Bogor diajari untuk hidup mandiri dan berdikari. Pelatihan ekonomi terjadi pada tahun 1485. Memasuki tanggal 10 Juni tahun 1533, Prabu Surawisesa memimpin kerajaan Pajajaran. Beliau pengagum ajaran Empu Gantular, pujangga kerajaan Majapahit. Kitab Sutasoma dibaca dengan cermat. Beliau mengempukan semboyan Binika, Tunggal, Ika, dan Hanga, Dharma, Mangwa. Artinya berbeda
berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ajaran luhur itu diterapkan untuk memimpin kerajaan Pajajaran. Warga Pajajaran yang beragama Islam dikirim ke daerah Kedilango, Gelagah Wangi. Saat itu kerajaan Demak dipimpin Sunan Prawoto dengan guru utama yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.